Halo guys, kembali lagi di channel Tren Politik. Oke, kali ini kita akan bahas trending topik politik, yaitu Pak Luhut jadi PLT Wali Kota Cimahi. Hah? Yang benar. Ini kita cek langsung ke beritanya. Check it out. Oke. Jadi ini sebenarnya hanya lelucon aja sama netizen ya. Kenapa Pak Luhut dianggap atau disebut di tweet atau dikomentari sebagai PLT Wali Kota Cimahi? Karena Lord Luhut, setiap ada pejabat yang bermasalah pasti Lord Luhut yang menggantikan sementara. Contoh, dulu Menteri Perhubungan kena corona, tidak bisa aktif di kementerian, Pak Jokowi tunjuk Pak Luhut sebagai menteri sementara menggantikan Menteri Perhubungan sebelumnya. Nah, setelah itu yang terbaru ini, Menteri Edi Prabowo, Menteri KKP, kena OTT KPK, langsung Pak Jokowi tunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai PLT Menteri KKP. Nah, dulu juga kalau nggak salah pernah ya ini ya Pak Luhut menggantikan siapa nggak salah itu. Saya lupa ya, mungkin Menteri Menko Kemaritiman kalau nggak salah ya, boleh dicek di beritanya. Oke, kita langsung cek aja ya. Ini kita cek. Nah, jadi kenapa sampai berita Pak Luhut diangkat jadi PLT Wali Kota Cimahi? Karena hari ini ada penangkapan OTT KPK ke Wali Kota Cimahi, namanya Pak Anjay ya. Nah, kita baca sedikit beritanya dari rimol.id. Ini ya. Wali Kota Cimahi Anjay Muhammad Priyatna yang ditangkap tim Satgas Operasi Tangkap Tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merupakan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Cimahi. Nah, Anjay Muhammad Priyatna ditangkap KPK pada hari ini Jumat 27 November karena diduga melakukan korupsi terkait proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi. Bayangkan, pembangunan rumah sakit aja dikorupsi. Anjay Muhammad Priyatna merupakan kader yang diusung PDIP saat Pilkada serentak 2017 lalu. Nah, menarik ya kota Cimahi ini ya. Saat berdiri sampai sekarang itu ada 3 wali kotanya yang ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Oke, kita cek beritanya. Ini kita close dulu. Nah, ini ya, kita cek beritanya ya. Ini saya baca dari portal Jember Pikiran Rakyat. KPK tangkap 3 wali kota Cimahi berturut-turut. Pengamat sangat melukai dan mencederai demokrasi. Ini ya foto Pak Anjay ini ya. Nah, kita baca beritanya sebentar. Portal Jember, belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus korupsi ekspor benih lobster. Menyusul dengan adanya kasus itu, KPK kembali menangkap pelaku korupsi dari kota Cimahi. Secara berturut-turut sebanyak 3 wali kota Cimahi ditangkap KPK. Atas penangkapan ini, maka bisa dikatakan sejak berdirinya kota Cimahi pada tahun 2001, seluruh pimpinan Pemkot Cimahi telah tersandung kasus korupsi. Nah, mana lagi nih beritanya? Ini sudah. Mana nih? Apa masih ada lanjutannya tadi? Oh, masih ada lanjutan ya di bawah, sebentar. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi
Arlan Sida menilai tersandungnya 3 wali kota Cimahi dengan kasus korupsi membuat kepercayaan publik sulit dibangun kembali. Wali kota Cimahi pertama, Itok Tohija, ditangkap KPK terkait korupsi pembangunan pasar atas kota Cimahi. Sebagaimana diberitakan PRFN News pada artikel, 3 wali kota Cimahi berturut-turut ditangkap KPK. Pengamat susah bangun lagi kepercayaan publik. Sementara wali kota Cimahi yang kedua itu merupakan istri Pak Itok Tohija. Ati Suharti yang merupakan istri Pak Itok juga ditangkap dengan kasus yang sama. Bayangkan, udah suaminya wali kota ditangkap KPK, istrinya maju jadi wali kota, ditangkap KPK lagi. Nah, terus mana nih? Nah, ini ya. Sedangkan wali kota Cimahi ketiga yang sekarang ini ya, Pak Anjay M. Priyatna, ditangkap KPK atas dugaan korupsi pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Nah, bayangkan ini ya, kalau belum tahu ya, ini Pak Itok Tohija ini ya. Mungkin ini mohon maaf nih ya, beliau sudah almarhum sepertinya. Ini foto beliau, dan ya sudah meninggal ya, nih Pak Itok ya. Dan istrinya Atik Suharti. Ini ya fotonya beliau, Atik Suharti. Nah, ini tangkap KPK juga. Waduh, udah nenek-nenek ini. Harusnya udah cukup dong Bu dengan uang yang ada Bu. Kemudian yang ketiga ini Pak Anjay Muhammad Priyatna, ini namanya Anjay. Nama-nama yang beken ini kata-kata yang beken sekarang ya, Anjay. Ini Pak Anjay. Ini ya fotonya beliau. Kemarin kader Gerindra, hari ini kadernya PDI Perjuangan. Oke, nah ini menarik nih. Kalau kita cek di Twitter yang paling atas, saya ketik wali kota Cimahi, yang muncul paling atas ini. Foto profilnya kayak ini Pak Wiranto, tapi di sini namanya Wirancis @aktikis. Oke, kita lihat apa nih komentarnya. Bentar. Nah, ini menarik ini. Netizen ini udah tahu betul ini, kalau setiap pejabat bermasalah serahkan pada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini yang ditweet oleh Wirancis ini, selamat kepada Bapak Luhut Panjaitan sebagai PLT Wali Kota Cimahi. Ini di retweet 1700 kali dan di like 6100 kali ya. Ini dikomentari 517 kali. Ayo kita coba cek nih komentar netizen apa nih, lucu-lucu kadang-kadang nih. Kita cek komentarnya. Anjir. Dia lagi. Pak Luhut lagi. Sampai ada meme tuh lagunya, kepala pundak Luhut lagi. Ini apa lagi nih? Alpha, pejabat antar kota antar provinsi, was bisa segalanya ini. Bagasi sampai gak muat banget ini. Aduh. Apa lagi nih? Ini komentar berikutnya, Agusan, Luhut anak contong atau Baros ya? Wah, nggak ngerti saya bahasa nih, wih anak contong. Kemudian Sakbait, Dear netizen, kepala dusun di kampung halaman ibu saya meninggal juga karena emang sudah tua. Sudikah kiranya Lord BP juga menjadi PLT di dusun tersebut? Yang setuju like katanya. Yang like 48 lagi nih. Mana lagi nih? Komentar berikutnya, Tayo Ireng, semua jabatan dijabat Luhut. Hebat ya, sebentar lagi Jokowi diganti Luhut juga nih. Wah, bisa jadi ya 2024 ya Pak Luhut maju ya. Wow, komentarnya. Kemudian Berry Allen,
Habis pulang dari Belgia langsung banyak job menanti. Mana nih? Mana lagi? Ini nih. Baliho jadi kambing hitam. Suhendar Kendar. Kocak banget ente katanya. Nanti kalau Menhan mundur, tebak siapa lagi yang jadi PLT Menhan. Pak Luhut lagi nih jadi PLT Menhan. Terus komentar dari @dukun081, anjay, semuanya serba opung mulai dari hulu sampai hilir, katanya komentarnya. Kemudian di tweet oleh Tweet Your ID, sekalian rangkap ketua RT Kades dan seterusnya biar komprehensif, katanya. Ini lucu juga netizennya. Kaget ya. Berikutnya, wah, ini tadi ya, selamat kepada Bapak Luhut Panjaitan sebagai PLT Wali Kota Cimahi. Ini jangan-jangan besok ada kasus korupsi lagi, misal di kota mana nih. Pak Luhut lagi nih jadi PLT ya. Oke, mana lagi nih? Oh, ini Pak Anies nih, senyum Pak Anies. Senyumnya ngenyek Pak Anies. Senang banget kayaknya. Nah, ini. Mana nih? Kenzi, menteri dari segala menteri. Masih banyak padahal yang lebih berkompeten dari Lord Luhut. Seleksi aja dulu yang terbaik, jangan asal pilih, nanti nyesel loh. Mungkin Presiden Jokowi nggak mau repot kali ya. Udah LBP aja, Pak Luhut aja. Mana lagi nih? Wah, ini ada lagi nih. Ini dari Dina ini. Bupati Situbondo wafat ini kena COVID ya. Pak Luhut diharapkan jadi PLT Pak Bupati supaya gak kosong di sana, please Pak, katanya. Masa Bupati Situbondo pun harus Pak Luhut juga yang turun di sana jadi PLT. Oke, ini apa lagi nih? Anang Divi, biarin aja dikasih banyak jabatan, nanti di akhirat makin banyak pertanggungjawabannya. Peluang OTW langsung neraka, katanya. Iya, makin banyak tanggung jawabnya ya, menteri KKP, menteri apa tadi itu? Koordinator investasi apa tuh singkatan tadi itu? Lupa saya. Ayo, mana lagi nih? Kasih emot nangis nih. Semuanya harus LBP. Nah, ini apa lagi nih? Kehandle gak tuh sama PLT dipegang dia? Ih, Perdana Menteri mah Anda luar biasa. Ini Pak Luhut nih sampai dijuluki menteri luar biasa. Bukan menteri luar biasa. Menteri apa ya? Coba lihat. Luhut menteri. Ini sampai ada yang bingung loh. Ini Luhut menteri apa? Luhut menteri segala urusan. Pak Luhut menteri apa? Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Panjaitan menteri apa? Menteri Luhut Binsar, terus Luhut Binsar Panjaitan menteri apa, banyak nggak tahu loh nih. Luhut menteri serba bisa nih. Ini kalau nggak salah ini nih dijuluki ini nih Luhut menteri segala urusan nih. Benar-benar ini loh. Sampai ada beritanya kemarin. Mana ya? Nah, ini kita cek beritanya dari apa nih? Kabar Joglo Semar. Kita cek beritanya. 3 kali rangkap tugas netizen. Bentar ya. Netizen, Pak Luhut menteri koordinator segala urusan, katanya. Ini bendera apa nih? Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang kita baca? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Binsar Panjaitan kini merangkap jabatan sebagai pengganti sementara Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo. Edi Prabowo telah ditangkap KPK pada Rabu 25 November dini hari. Mana nih? Oh, ini nih. Bukan kali pertama Luhut menangkap tugas menjadi menteri seperti saat ini. Sebelumnya merangkap sebagai Menteri KKP. Sebelum merangkap sebagai Menteri KKP, Luhut juga sempat mengisi kekosongan kursi Menteri Perhubungan ya, betul ya tadi ya, udah pernah saya sebut. Saat itu Luhut menggantikan Budi Karya Sumadi lantaran positif COVID-19 pada Maret 2020 ya ini. Sempat waktu itu Pak Luhut menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
tahun lalu, Luhut juga pernah menjabat sementara Menteri ESDM. Di tahun 2016 itu ia menggantikan sementara Archandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Oh iya, waktu itu Pak Archandra Tahar ada masalah kalau masalah itu ya, diberhentikan dengan hormat. Yang gantikan siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan, menteri segala urusan ini ya. Kita kembali ke Twitter lagi, ini penasaran ya, apalagi nih yang penting nih. Ini kita kan ketik nih, Wali Kota Cimahi, enter, apa nih yang muncul nih? Apa nih? Lo kok ketik Wali Kota Cimahi kok yang munculnya berita Pak Luhut yang ini ya? Skip. Ini nih, komentar dari ALS Who Else. Wali Kota Cimahi juga orang baik dan berjiwa kesatria. Siapa kira-kira PLT Wali Kota Cimahi katanya? Pak Luhut akan menggantikan Wali Kota Cimahi katanya. Mana lagi nih? Ini ada lagi nih, sama sih dengan tadi. Kita baca ini. @Regi Seno Pratama. Mau tahu nggak? Wali Kota Cimahi sebelumnya padahal udah kena kasus KPK masih aja di ujung sama partai. Mau tahu partai apa saja? Nah ini kita coba cek nih ya. Nih kita baca beritanya. Menurutnya kasus suap senilai 500 juta dalam pembangunan tahap 2 pasar atas yang menjerat Ati. Oh ini kasus ini beda nih Bung. Ini memang kena kasus korupsi juga, cuman ini wali kota sebelumnya ini. Oke, mana lagi nih? Nah ini ya, tahun depan penjara penuh isi pejabat. Dalam OTT Wali Kota Cimahi, KPK sita uang tunai 425 juta. Ini saya bingung nih sama pejabat ya. Termasuk sama anggota dewan, sama pejabat, sama menteri. Pokoknya orang pemerintahan lah. Seperti Wali Kota Cimahi ini, masa sih uang 425 juta nggak punya? Nah, padahal kan dengan jabatannya, dengan uang-uang dinasnya seharusnya udah cukup. Entah apa lagi yang mau dicari ya. Oke, itu aja berita yang bisa saya bacakan hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya, biar saya semakin semangat membuat video tentang berita tren politik terkini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.